Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abi Wabiansyah. Kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang sebuah tugas UAS dari Kapita Selekta. Uh, jadi dari hasil proposal uh, ide bisnis yang udah dibuat, saya ingin mempresentasikannya di sini. Jadi uh, sebuah aplikasi digital ya, proposal saya yang bernama EcoTrack. Ya, tagline itu mengubah sampah menjadi berkah. Jadi pertama-tama saya ingin kasih tahu ya, uh, kenapa ide aplikasi EcoTrack itu bisa bisa kepikiran. Em, karena yang pertama isu sampah global ya. Jadi setiap tahunnya itu jutaan jutaan ton sampah plastik pasti mencemari lingkungan dan lautan yang dimana kita tahu kalau si sampah plastik itu dia nggak terurai oleh tanah ya atau proses natural gitu, lama terurainya. Lalu yang kedua itu tentang kesadaran masyarakatnya, terutama di Indonesia ya. Pengolahan sampah itu masih cenderung kesadarannya rendah untuk mengolah sampah. Lalu yang berikutnya karena kurangnya solusi praktis ya. Jadi solusi konvensional tuh banyak solusi pengolahan sampah sebenarnya tapi belum efisien dan diaksesnya sulit gitu. Kayak nih gambar di samping saya kasih contoh misalnya nggak semua tempat punya semacam pemisahan jenis sampah ya, sampah kertas, sampah plastik, sampah besi, sampah gelas, eh, nggak di semua tempat tuh. Jadi kurang praktis. Ada, tapi nggak banyak. Lalu kesulitan pengelolaan sampah juga. Jadi salah satu problem ya, tidak ada sistem yang menyederhanakan. Jadi orang tuh bisa sederhana kalau pengen mengelola sampah, biar mereka bisa ramah lingkungan gitu. Kesana tuh caranya tuh susah gitu. Makanya banyak orang pada males kalau di Indonesia. Lalu eh, ada peluang, terutama di era digital ya. Jadi mengintegrasikan teknologi ya. Jadi perkembangan teknologi digital nih mempermudah untuk membuat proses pengolahan limbah itu menjadi sederhana dengan solusi digitalisasi. Jadi solusinya tuh praktis terus efisien, semua orang bisa. Nah, potensi yang paling memungkinkan untuk diraba dan diakses oleh semua orang itu lewat aplikasi mobile. Jadi jangkauannya jauh lebih banyak dan di aplikasi ini tuh bisa memberikan insentif melalui reward digital yang akan saya jelasin nanti. Kita bahas dulu tujuannya ya. Sebenarnya tujuannya tuh again karena kepedulian terhadap lingkungan, jadi aplikasinya ingin meningkatkan kesadaran di generasi muda. Jadi biar semakin peduli sama lingkungan, tapi juga generasi muda kan terkenal melek teknologi ya, nggak gaptek. Jadi selain update teknologi, update juga kesadaran lingkungannya gitu. Lalu yang kedua itu memberikan solusi ramah lingkungan. Nah, ini ngebahas atau menjawab problem tadi ya, yang dimana kurang efisien cara-cara konvensional yang sudah diterapkan. Nah, ini yang ketiga, memberikan insentif. Nah, hmm, kalau ngomongin duit emang orang tuh pada melek ya, pada pada merhatiin gitu. Kalau ada untungnya, kalau ada cuannya. Jadi kita buat sistem si aplikasinya tuh gimana caranya dengan orang mengolah limbah lewat proses digital, dia bisa dapat duit atau bisa dapat keuntungan gitu. Jadi namanya namanya aplikasi ya pasti harus ada sesuatu yang menarik kan. Nah, yang menarik nih di sini nih. Jadi skemanya atau mekanismenya tuh gamifikasi ya atau dalam dalam konteks ini tuh semacam si pengguna terlibat dalam sebuah permainan video game gitu ya, permainan game yang dimana ada keterlibatan motivasi dan perilaku tertentu yang dijadikan pengalaman untuk pengelolaan sampah menjadi kegiatan yang lebih menarik dan menyenangkan. Jadi eh, sebenarnya ini terinspirasi dari
apa ya, kalau nggak salah negaranya Jerman ya, tapi saya bisa salah juga. Di Jerman kan sampah plastik atau botol plastik ada alat vending machine gitu ditaruh di situ, ditukar jadi duit koin. Nah, sebenarnya formulanya saya terinspirasi dari formula itu, cuman saya pindahin ke digital nih. Jadi prosesnya sudah tidak konvensional, tapi prosesnya sudah digital. Lalu sebenarnya terinspirasinya dari situ, saya adaptasi dari situ. Lalu karena ini dalam tanda petik ya, mekanismenya adalah game, jadi harus ada tantangan dan misinya. Jadi pengguna tuh dapat nyelesain tantangan harian atau bulanan ya. Saya kan suka main game RPG ya. Kita tuh ada bahasanya nyebutnya quest atau penyelesaian misi harian gitu. Jadi biar biar kita dapat XP, koin, gold yang banyak yang bisa digunakan untuk eh, di dalam game ya. Jadi, nah di aplikasi ini juga kurang lebih sifatnya sama nih. Jadi, tapi misi-misinya tuh yang berhubungan dengan mengurangi plastik atau mendaur ulang, sehingga nanti kalau misinya selesai, questnya berhasil, questnya tercentang, nanti akan dapat poin dan hadiah. Nah, jadi sistemnya benar-benar benar-benar kayak kayak game gitu ya, yang dimana koinnya nanti bisa ditukar sama imani yang beredar gitu, imani-imani kayak GoPay, habis itu mungkin Shopee Pay, habis itu mungkin yang lain-lain juga ya, OVO mungkin. Jadi elemen-elemen ini kayak menciptakan rasa pencapaian dan memberikan insentif langsung ya, sehingga motivasi pengguna untuk terus berpartisipasi itu kita kita jaga biar tinggi gitu. Dan bukan video game namanya kalau nggak ada levelnya ya. Jadi si pengguna ini dia bisa naik level. Mungkin eh, di beberapa game mungkin nyebutnya bukan level tapi nyebutnya rank atau apa gitu, ranking lah ya. Jadi pengguna baru rankingnya rendah, nanti semakin expert semakin dia sering nyelesain misi, semakin banyak sampah yang dia daur ulang, semakin bermanfaat dia untuk lingkungan. Nanti pencapaiannya makin lama makin naik gitu, kayak karyawan dapat promosi. Jadi, ya ini saya ngarang-ngarang sendiri aja ya, kalau ya nanti bakal nyampe level tertinggi yaitu Eco Hero, atau nanti dapat badge, dapat penghargaan berupa digital segala macam yang eh, mungkin nggak, kalau kesadaran awareness tentang lingkungan meningkat, nanti badge atau penghargaan yang didapatin dari sini itu bisa dijadiin kebanggaan dari status sosial gitu. Nah, buktinya ini berhasil gimana? Ya, sebenarnya banyak. Saya ngeliat Instagram gitu. Sebenarnya tanda verified atau centang biru itu kan dulu ya, kita ngomongin dulu, bukan sekarang. Sekarang kan bisa beli ya centang biru verified itu. Tapi dulu untuk ngedapetin itu kan harus benar-benar susah ya. Jadi, nah kalau sosmed-sosmed aja punya sistem yang namanya verified dan itu dijadiin status sosial, kenapa nggak berhasil juga di di ide bisnis ini gitu? Saya sih mikirnya kayak gitu ya, untuk perihal level dan penghargaan ini ya. Lalu ya ini ada leaderboard dan kompetisinya. Jadi eh, fitur fitur leaderboard ini kita bisa ngelihat ya orang mana yang eh, bisa dinilai dan bisa dilihat oleh publik juga sebagai sesama user, eh, yang mana nih yang paling concern atau yang paling peduli terhadap lingkungan, yang mana yang paling giat kerjanya nih terhadap 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 pendaur ulangan sampah lewat proses digital ya. Jadi eh, game bakal hidup kalau ada kompetisi di dalamnya gitu. Makanya orang-orang suka main game online kan, karena kan kompetisinya ya. Eh, kita ngalahin orang tapi outputnya positif gitu. Oh ya, kita lebih baik dari dia, level kita lebih tinggi dari dia ya, tapi secara positif. Jadi persaingannya tuh sehat gitu. Lebih aktif juga pengguna ya, lebih 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 termotivasi juga kayaknya. Nah, kira-kira kurang lebihnya kayak gitu ya. Jadi Ecotrack ini em,
adalah aplikasi yang tercipta untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah dengan memanfaatkan teknologi digital, memberi insentif, dan melibatkan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Itu kesimpulan akhirnya ya. Contoh konkretnya mungkin misalnya ketika ketika si user menggunakan aplikasinya, kan ada quest tuh di situ ya, ada misi kita nyebutnya. Misalnya misinya adalah mengurangi penggunaan plastik dalam seminggu. Nah, user bisa ngelakuin itu dan dia bisa laporan ke aplikasinya ya, dia bisa upload foto kalau dia beneran mengurangi penggunaan plastiknya. Nanti diverifikasi sama tim tim aplikasinya bener nggak nih orang. Eh, dan sebenarnya untuk proses verifikasi kan nggak harus pakai orang lagi ya sekarang. Kita bisa tambahin jangan lupa ada AI ya. Jadi kita bisa nambahin teknologi AI di untuk masalah ngebantu kita memverifikasi mana yang beneran ngejalanin quest dan misi sehingga dapat dan pantas mendapatkan penghargaan, mana yang enggak. Nanti poinnya dapat, poinnya kekumpul bisa ditukar jadi duit gitu. Jadi mekanisme mekanisme kerjanya seperti itu kira-kira dari aplikasi EcoTrack ini ya. Jadi kurang lebihnya sih gitu kalau eh, presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.